you buat sambutan hangatnya, selalu sukacita dan kebanggaan bisa sharing di sini, ambil bagian dalam setiap sermon series, dan termasuk yang ini menurut saya one of my favorite subjek atau tema favorit, karena ini yang Tuhan rombak dalam diri saya, saudara. Ya, ketika kita selalu mengira ketika kita mengenal Tuhan, kita tuh semakin tinggi. Sebenarnya lebih tepatnya semakin dalam, karena ini bicara hubungan, bukan bicara pengetahuan. Pengetahuan kayak makin tinggi, makin pintar, makin tahu banyak, makin ke bawah, justru makin ke dalam, ke kedalaman mengenal hatinya Tuhan sampai pribadinya gitu. Ya. Dan saya akan judulnya hari ini yang saya pilih judulnya In a Relationship with God. Ya, punya hubungan yang real, punya hubungan yang nyata sama Tuhan. Ya, dan akan kelihatan nanti dari kehidupan kita yang diubahkan. Ya, kehidupan kita akan jadi bukti bahwa kita ini sebenarnya dalam gak sih sama Tuhan. Punya hubungan yang beneran atau cuman ngaku-ngakunya punya hubungan sama Tuhan, kan gitu ya. Dan aku akan mulai dari satu bagian yang mungkin terdengar akan negatif. Dari Yohanes 21 ayat 17. Ya, satu bagian Alkitab yang tentunya membutuhkan penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi sebelumnya. Ya, kata Yesus kepada Simon untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Simon berkata kepada Yesus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. You know I love you, right? Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Ya, akhirnya dia jawab dengan jujur, karena dua pertanyaan sebelumnya dia jawab dengan ringan. I love you, of course I love you. What do you mean? Apa maksudmu? Tentu saja aku mengasihimu. Tapi apa? Ketika Yesus bertanya sampai ketiga kalinya, akhirnya dia sedih. Kenapa? Karena dia menyadari dia gagal. Simon gagal membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ya, dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Bersumpah tidak mengenal Yesus. Kenapa? Kemungkinan besar salah satunya alasannya takut mati. Karena Yesus lagi ditangkap dan untuk disalib. Takutnya kalau diafiliasikan atau terkoneksi dengan Yesus jadi guilty by association namanya. Lu jadi bersalah karena lu nongkrong sama dia. Lu dianggapnya nih gengnya ini gitu. Jadi dia takut, salah satunya takut mati. Pasti, saya percaya. Ya. Dan kenapa Petrus menyangkal Yesus? Simon menyangkal Yesus karena sederhana. Bukan kemungkinan besar, saya yakin dia belum mengenal Yesus seutuhnya. Ya. Perlu waktu lebih dari 3,5 tahun menurut saya untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apalagi kalau Anda ngelihat dia langsung secara fisik. Kalau kita baca aja susah loh. Dia ngelihat langsung. Ya, 3,5 tahun bareng, pelayanan sana sini tuh bareng terus. Ngelihat Yesus tidur capek dan gitu. Untuk percaya ketuhanannya saya yakin cukup sulit. Ya, walaupun Yesus bikin banyak mujizat dan segala macam, cuman nggak semudah yang kita kira. Kita pikir asik ya kalau hidup di zaman Yesus. Belum tentu juga. Sama sulitnya sama sekarang ketika kita percaya ketuhanan Yesus, nggak gampang. Terlahir di keluarga Kristen, anak pendeta nggak otomatis langsung gampang percaya Yesus Tuhan. Kita akan mengalami petualangan iman untuk mengenal Dia sungguh-sungguh. Ya. Dan ini menarik, setiap kali Yesus tanya, "Lu sayang nggak sebenarnya sama gua?" Dia mengikuti dengan kalimat ini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya apa? Hiduplah bukan untuk dirimu sendiri, layanilah jiwa-jiwa. Artinya apa? Buktikan. Kalau lo emang sayang sama gue, buktikan. Dan saya percaya untuk sampai ke level di mana kita hidup bukan buat diri sendiri, tapi buat jiwa-jiwa. Itu namanya kekristenan yang sesungguhnya. Karena di luar dari itu kita cuma manas-manasin bangku gereja. Cuman sekedar percaya Yesus biar nanti kalau mati masuk surga, nggak masuk neraka. Cuma ikut Yesus biar diberkati. Atau takut kena azab. Kan gitu. Saya gak ngerti. Apapun alasanmu. Pengen sehat. Pengen kaya. Biar enteng jodoh misalnya. I don't know. Apapun alasan kita. Tapi ujungnya harus ke situ. Harus ke apa? Buktikan. Kalau emang bener lu sayang sama gue. Kata Yesus, buktikan. Dan Petrus gagal membuktikannya. Dan sorry, Anda dan saya juga. Semua kita pernah gagal membuktikannya. Bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan problemnya di mana? Kemungkinan besar. Dan saya berani jamin semua orang yang pernah ikut Yesus, sesungguh-sungguh apapun loh, apalagi yang udah jadi pendeta sekalipun, kalau dia bisa lepasin Yesus, dia murtad tinggalin Yesus, berarti dia, saya berani jamin, gak pernah sungguh-sungguh
mengenal Yesus. Gak pernah masuk kepada kedalaman deeper with God, pasti gak pernah. Karena yang udah pernah kedalaman itu gak bakal kemana-mana. Ya gak bakal mungkin kalau kita mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Kenapa? Ya wajar, Petrus belum tahu Yesus Tuhan. Tahu doang, cuman belum percaya sungguh-sungguh. Kenapa? Yesus belum bangkit dari kematian, tapi setelah ini Yesus sudah bangkit. Dia udah membuktikan ketuhanannya seperti yang dia selalu bilang. Jadi dia abis itu dia naik ke sorga. Abis itu apa? Ada gak Simon gagal lagi? Terus menyangkal Yesus lagi? Gak ada. Kenapa? Karena dia udah tahu persis siapa Yesus. Bahkan Simon sampai rela mati buat Yesus. Ya, 11 dari 12 murid Yesus termasuk yang pengganti. Ya, matinya tuh martir. Yang satu aja matinya diasingkan di Pulau Patmos. Setelah direbus, kagak mati. Dahsyat banget. Yohanes sempat direbus, nggak mati, bingung juga. Ya, tapi artinya apa? Dia sampai kepada kekristenan yang sesungguhnya, yang kita nggak lagi bolak-balik menyangkali Yesus atas nama, ya namanya juga manusia, atas nama itu. No. Dan pertanyaannya gimana caranya kita bisa sampai di level itu, level yang Yesus mau. Ketika kita bilang kita sayang sama dia, buktikan gimana cara kita bisa sampai sana. Fase-fase ini gak boleh diabaikan. Kita akan balik ke 2 ayat ini nanti di ujung. Ya, ingatkan saya. Bicara tentang in relationship with God, punya hubungan yang benar sama Tuhan, semua hubungan dimulai dari perkenalan. Ya, beberapa kita coba skip ini dan langsung ngaku-ngaku sayang sama Yesus. Kenapa? Karena lo lahir di keluarga Kristen. Ya, jadi Alkitab udah diasumsikan merasa udah mengenal Tuhan. Tapi coba lihat. Di fase yang pertama namanya kenal. Yohanes 4 ayat 21 sampai 26. Kata Yesus kepada perempuan di sumur yang tak bernama itu, yang pernah saya khotbahin di Rumah Lasem, saya kasih tahu namanya. Ya, empok siapa gitu, ada yang ingat namanya yang Rumah Lasem, tanya main di Rumah Lasem kan gitu ya. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi bukan masalah tempatnya, bukan di sini atau di sana, right? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, ini problem lo. Oke, bukan di mana, bahkan bukan apalagi problemnya gimana, kan orang ributin tuh. Penyembahan yang paling benar tuh harus gini, harus gitu. Enggak, bukan di mana dan gimana, tapi apa? Siapa? Lu nyembah yang lu gak kenal, itu problemnya. Ya, kami menyembah yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus bicara tentang siapa? Dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia memilih, ketika Tuhan milih jadi manusia, dia milih jadi orang Yahudi. Indonesia belum ada waktu itu. Kalau ada, dia milih jadi orang Indonesia. Keselamatan datang dari bangsa Indonesia, kan gitu. Ya, tapi saatnya akan datang dan apa? Sudah tiba sekarang. Kenapa? Karena Yesus ada di situ. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam, perhatiin R-nya huruf kecil, roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kenapa? Tuhan pengen kita menyembah dia dari kedalaman kita. Karena roh kita adalah diri kita yang sebenarnya. Roh ini yang akan kekal. Oke? Tubuh melemah, bahkan mati. Dari tanah kembali kepada tanah. Jiwa sama rusaknya sama tubuh. Karena jiwa itu manifestasi dari tubuh. Benar gak? Makanya orang ketika makin tua, biasanya mulai sakit jiwa. Bener gak bohong? Contoh, demensia itu penyakit kejiwaan. Lupa. Kenapa? Badannya udah makin rontok. Otaknya juga makin gak berfungsi. Makanya jiwanya juga mulai terganggu. Emang saya gak pernah dikasih makan nih. Padahal baru dikasih makan sama anak 15 menit yang lalu. Terus dibilang ini juga nih siapa nih gak jelas. Itu anaknya. Bener gak? Bener gak? Makin tua makin kesana. Emang begitu. Ya, tapi rohnya ini yang kekal. Nah makanya Tuhan pengen kita tuh nyembah dia. Ngenal dia tuh sampai di level itu. Sampai kita tuh nyembah dia bukan cuma gerakan-gerakan ritualistik. Sesuatu yang kognitif. Tapi dari kedalaman roh kita. Dan kebenaran apa? Bicara tentang kita nyembah yang kita kenal. Tuhan yang sebenarnya yang kita kenal melalui apa? Firman-Nya. Bukan Tuhan menurut orang lain. Bahkan bukan menurut pendapat lu sendiri. Menurut dia. Makanya dalam roh dan kebenaran Bapa menghendaki penyembahan demikian. Ya. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Nah ini menarik, perempuan ini berusaha berteologi. Ngasih pamerin apa yang dia tahu. Ingat pertama dia pamerin dia ke gereja di mana? Kan gitu. Kalian gereja di bukit itu, kita di bukit ini. Bukan urusan lu gereja di mana. Lu nyembah yang lu gak kenal, itu masalah lo. Dan perempuan ini coba memamerkan
Pengetahuan teologinya, gue tahu, Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, Sang Raja Penyelamat itu akan datang. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lihat, kalau dia datang dia akan memperkenalkan siapa yang kami sembah. Artinya dia mengakui dia menyembah yang dia gak kenal. Cuman fanatik agama gak jelas. Menyembah Tuhan yang enggak, ya pokoknya Tuhan lah gitu. Siapa ini pokoknya dialah. Right? Dan kata Yesus apa? Kepadanya. Lihat, pengetahuan teologinya berarti bagus. Dan dia gerejaan, tapi itu gak cukup. Buat apa kita lakukan semuanya kalau kita gak mengenal yang kita sembah? Makanya apa? Mesti going deeper with God. Gak ada pilihan lain. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Siapa Yesus? I am the Messiah. Dan I am the God that you are worshiping. You need to worship. I am He. Ya, kamu menyembah yang kamu gak kenal, tapi sekarang sudah tiba waktunya. Kenapa? I am here. Saya ada di sini. Ya. Jadi bicara tentang penyembahan, bicara tentang pengenalan. Karena kita hanya bisa menyembah yang kita kenal. Kalau enggak abstrak. Ya cuman impersonal force, suatu kuasa yang kita nggak bisa kenal. Ya. Jadi bicara tentang penyembahan, bicara tentang menyembah yang kita kenal harusnya. Bukan di mana atau gimana, melainkan siapa. Apakah kita, Anda dan saya benar-benar mengenal siapa yang Anda sembah selama ini? Kalau nggak kenal pantesan, gampang dilepas. Sekali lagi, kalau Petrus udah tahu siapa Yesus yang sebenarnya, dia nggak bakalan nyangkal Yesus kayak gitu. Anda dan saya juga gitu. Saya berani jamin, bahkan dia pendeta sekalipun gembala, sekalipun murtad, tinggalin Yesus, pindah agama lain. Entah alasannya buat popularitas atau apapun, duit, I don't know. Dia nggak pernah sungguh-sungguh mengenal Yesus. Masih ada keraguan pasti dalam dirinya siapa Yesus. Kalau nggak mungkin lepasin, nggak mungkin. Ya makanya kita harus sampai ke sini. Harus benar punya hubungan sama Tuhan, dimulai dari pengenalan yang benar sehingga apa bisa. Poin kedua, sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya setelah pengenalannya beres, baca Alkitabnya benar, ya baru apa perasaan mulai timbul. Ya kenyataannya gini saudara, hati nggak bisa nyembah yang otak tolak. Dan artinya apa? Kita harus sampai ke kedalaman ini. Sampai ke akhir kagum dan jatuh cinta sehingga kita mulai mengasihi dia. Ya, dimulai dari mana? Pengenalan. Tak kenal maka tak sayang. Dan sayang saya pakai di bagian poin ini, poin kedua, step kedua, jatuh cinta atau sayang saya pakai di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kisah ini cukup terkenal tentang Marta sama Maria. Jadi katakan gini, ketika Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang gini, tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kenapa Yesus ngomong gini? Marta sebelumnya ngomong apa? Dia bilang apa? Guru, kau tidak peduli kalau aku melayani seorang diri. Suruh dong adekku ikut pelayanan. Ya enggak? Berarti dia apa? Ribet pelayanan, ya dong? Dia pelayanan, luar biasa. Tapi alih-alih disuruh bantuin Marianya, malah Martanya diomelin. Pernah ada yang bingung gak? Kebayang gak jadi Marta? Udah ribet nih macam-macam, keluarin biskuit, keluarin teh, kopi semuanya. Tiba-tiba malah diomelin. Ya. Marta, Marta, rempong becin gitu. Ya. Sebel banget rasanya pasti. Tapi hanya satu saja yang perlu. Ini bagian terbaik. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak boleh diambil dari dia. Ini haknya dia. Dia pakai haknya. Lu menjalankan kewajiban lu. Padahal gue gak nyuruh. Kenapa? Karena itu umumnya ketika ada yang bertamu. Itu sopan santun umumnya. Jadi Yesus tahu Marta bisa gak melakukannya bukan karena Marta mengasihi Tuhan Yesus. Bisa. Emang itu sopan santun umum aja. Biar lu jadi orang terhormat. Ketika ada tamu disuguhin. Tapi bukan itu yang Yesus mau. Tapi itu yang Marta pikir. Karena kalau orang datang mestinya disuguhin. Formalitas, nangkep gak? Formalitas. Tapi Maria melakukan sesuatu yang agak lain. Dan itu yang Yesus mau.
Maria menyadari Yesus tuh nggak sampai sering banget ke sini. Jadi sekalinya datang, gue pengen quality time sama dia. Dan itu yang Yesus mau ternyata. Kalau nggak punya pengenalan kan nggak nyambung. Mikirnya, oh Tuhan pengen pasti gue pelayanan. Belum tentu. Ntar dulu, kenal dulu, sayang dulu, baru. Jangan lewatin stepnya. Saudara, pengenalan Marta dan Maria terlihat berbeda nanti di mana Yohanes 11. Ketika adik laki-lakinya sempat mati. Ingat gak? Ingat gak reaksi mereka berbeda? Sama-sama sedih, udah pasti. Kedukaan, Yesus aja nangis kok. Apa yang beda? Maria cuma nangis, Marta marah. Lihat gak? Dia bilang gini, tega banget loh. Coba lu datang lebih cepat. Gak mati adik gue, lihat. Ada tuntutan di situ. Kenapa? Karena dia melakukannya, pelayanannya formalitas. Dia ngerasa udah melakukan sesuatu buat Yesus. Itu lu tega-teganya terlambat. Tapi Maria cuma nangis aja. Kenapa? Mengenal. Ada hal yang gak bisa dijelasin. Dan Tuhan gak perlu menjelaskan apa. But I believe, walaupun sedih. Ya. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari sini? Saudara pasti pernah dengar khotbah ini. Yang kayak gini bunyinya. Ya, kita belajar tentang apa? Betapa kegiatan. Ya. Tidak akan pernah bisa dan juga mestinya tidak boleh menggantikan keintiman. Kenapa? Karena apakah Maria gak akan pelayanan? Kata siapa? Berapa banyak yang tahu bahwa Maria adalah salah dua perempuan yang pernah nyuci kaki Yesus pakai minyak wangi, terus ngelap pakai rambut. Siapa yang tahu bahwa Maria ini salah satunya? Ada dua yang pernah melakukan hal itu. Ya, berapa banyak yang tahu bahwa Maria melakukan itu? Pelayanan yang luar biasa, benar gak? Artinya Maria pelayanan gak? Oh iya. Ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti akan pelayanan. Tapi orang yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan. Bisa jadi formalitas, bisa jadi emang banci tampil. Emang gak mau kalah. Tapi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti akan melayani. Dan Maria itu salah dua dari perempuan yang pernah mengurapi Yesus dengan minyak wangi, kaki Yesus dicuci terus dilap pakai rambut. Ada dua. Yang pertama di Matius 26, Markus 14 dan Yohanes 12 di Betania, yaitu siapa? Maria. Ya, saudaranya Marta dan Lazarus. Satu lagi di Lukas 7 di Galilea, di rumah orang Farisi ahli Taurat. Siapa itu? Perempuan yang gak ada namanya. Tapi ini yang kita tahu, perempuan ini gak benar. Karena itu yang di hatinya orang yang undang Yesus. Kalau Yesus orang suci, mestinya dia tahu perempuan macam apa yang lagi cuci kakinya. Tapi ketika Maria melakukan pelayanannya, apa keberatannya? Keberatannya berasal dari para murid Yesus, bukan dari orang Farisi. Murid Yesus bilang gini, buat apa pemborosan ini? Ya enggak? Di masa lain kan? Kenapa Maria melakukan itu? Cinta. Saudara, kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, kita akan sampai ke level kita akan melakukan hal-hal yang bagi orang-orang yang gak jatuh cinta itu berlebihan. Ada amin. Kalau belum sampai sana belum dalam. Bener? Dan kalau kita ingat zaman dulu kita gak akan pernah kepikiran bisa melakukan hal yang ini sekarang. Kalau kita versi zaman dulu ngelihat kita yang melakukan hal sekarang, kita akan mengatakan hal yang sama. Buat apa pemborosan ini? Tapi bukankah itu natur jatuh cinta? Yang pernah jatuh cinta pasti ngerti kan? Lo akan melakukan hal-hal yang buat mereka yang gak jatuh cinta itu berlebihan dan gila. Tapi mereka gak ngerti. Karena mereka gak jatuh cinta, kita yang jatuh cinta. Kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Makanya kita melakukan yang kita lakukan. Walaupun dianggap berlebihan sama yang lain. Dan ini yang Tuhan mau. Cinta yang bukan fanatisme belaka. Cinta yang ikut-ikutan. No. Cinta yang berasal dari pengenalan. Saudara, pengenalan itu segitu penting sampai ada ayat Alkitab yang bilang umatku binasa. Karena tidak mengenal aku, umatku loh. Ini bukan orang yang gak percaya, ini orang yang katanya percaya. Bukan yang gak pelayanan. Tapi yang gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan sehingga gak tahu yang dia mau. Bukan gak tahu, gak mau tahu. Kita masuk ke fase berikutnya. Ini dia. Tak kenal maka tak sayang, sulit untuk percaya.
Belum sungguh-sungguh percaya, makanya sulit untuk taat. Saudara, kepercayaan kita terlihat dari ketaatan kita. Ya, ada penggambaran ini yang sering dipakai sama pendeta ketika bikin ilustrasi. Ada satu jembatan menghubungkan dua tempat, dua bukit, dua tebing yang dipisahkan oleh jurang. Jembatan dari kayu, udah reot. Ya, ada dua orang lagi berdebat. Kira-kira kita bisa nggak sampai ke seberang? Bisa lah. Lu percaya nih cukup kuat nih si ininya apanya, jembatannya? Oh, percaya dong. Ya udah nyebrang sana. Lu dulu dong. Loh, kalau gue nggak percaya bro, gue yakin itu bisa putus. Lu percaya? Gue percaya. Ya udah lu nyebrang. Lu dulu lah. Lu nggak bisa, gue nggak percaya. Gue nggak bakal nyebrang. Lu nyebrang kalau emang lu percaya. Lihat gak? Percaya artinya apa? Harus ada buktinya. Ya, kenyataan bahwa kita masih sulit untuk taat. Ya, banyakkan tobatnya daripada banyakkan kumatnya daripada tobatnya. Tobat kumat. Untuk menjelaskan masih ada problem berkaitan dengan kepercayaan. Kita belum sungguh-sungguh bisa percaya kepadanya. Kenapa? Sederhana. Tak kenal maka tak sayang sulit untuk percaya. Ini enggak? Ada yang belum pernah ngelihat saya khotbah di sini? Satu orang, saya pengen berharap ada yang benar-benar baru, nggak pernah ngelihat, atau dia nggak ada di internet. Pokoknya nggak ada nggak? Angkat tangan satu orang. Satu orang aja yang baru sekali ngeliat nih pendeta kok kayak bukan nggak kayak pendeta, jenggotnya kan gitu. Siapa? Satu orang aja yang baru sekali ngeliat saya dan langsung syok. Ini pendetanya kan gitu. Ada? Coba. Tadi ada soal, ada nih di depan. Ya, Pak, kalau nanti saya habis ibadah, ini kan Bapak sekarang udah tahu ya saya pendetanya Pak ya. Ya dong, saya kan khotbah. Habis itu ntar di depan nih tiba-tiba saya bilang, saya samperin gitu, Pak, saya boleh pinjam 75 juta gak? Kira-kira Bapak pinjemin saya gak? Enggak lah, gak kenal kan? Bener gak? Gimana lu bisa asal percaya walaupun gue pendeta? Terus saya bisa bilang gini, oh udah, jangan, terima aja Pak. Terima dengan iman, lu percaya aja Pak. Gak bisa. Dia gak kenal saya, gak mungkin bisa langsung percaya. Sama, gak bisa ada orang langsung asal percaya sama Yesus. Gimana caranya? Jadi jangan ributin generasi sekarang yang terus banyak pertanyaannya. Karena untuk percaya Yesus gak mudah. Anda aja perlu proses, masa Anda paksa anak Anda langsung percaya Yesus? Emang gampang? Ya, kenal, sayang, baru bisa percaya. Kalau gak sayang, susah untuk percaya. Ya, dan susah untuk taat. Saudara, kenapa ayatnya ini? Anda pasti bingung, kok ayatnya ini Pak? Matius 7 21 sampai 23. Ingat di 22 dan 23-nya apa? Orang bilang apa? Pada hari terakhir banyak orang, kata Yesus, yang ngomong gini sama gue, bukankah saya sudah bernubuat demi namamu, berkhotbah menyampaikan isi hati Tuhan demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan banyak orang sakit, bikin mujizat demi namamu. Lihat, berarti ini hamba-hamba Tuhan yang hebat. Khotbah, Ghostbuster, oke? Kalau yang kerasukan paling dicari nih pendeta kayak gini. Terakhir apa? Yang bikin mujizat, KKR tuh. Ya, ini 3 jenis pendeta yang paling terkenal di muka bumi karena karunia itu. Tapi apa? Jawabannya apa? Pahit banget. Siapa ya? Gitu jawabannya. Aku tidak pernah mengenal engkau, pergilah hai pembuat kejahatan. Bingung saya pertama kali baca, apa yang jahat dari berkhotbah, oke? Ngusir setan, sama nyembuhin orang sakit, apa yang jahat? Ternyata ayat 21 kuncinya ada di situ. Dibilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Bukan cuman yang ngaku-ngaku percaya bahwa gue Tuhan, kata Yesus, yang masuk sorga. Melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lihat, bukan cuma Tuhan yang di sorga, tapi Bapa. Artinya mesti ada hubungan seperti anak dengan papinya sendiri. Ada yang mesti deeper daripada cuma sekedar religion. Ya, hubungannya bukan antara umat dengan Tuhannya doang, tapi antara anak-anak dengan papinya sendiri. Dan bicara apa? Kehendak Bapa. Bukan cuma melakukan apa? Artinya apa? Bukan tentang melakukan apa yang kita bisa. Satu, mungkin Anda berkhotbah karena bisa berkhotbah. Oke, ngusir setan karena ya kebetulan setannya pergi pas Anda usir. Oke, ternyata Anda doain orang sakit, orangnya sembuh. Karena bisa. Dan jelas bukan tentang apa yang kita suka. Berapa orang pelayanan kayak gitu mentalnya. Aduh, itu bukan bidang saya Pak. Lihat. Kalau Anda pelayan, udah layani, gak usah ribut. Ntar juga tuh orang tahu lu gak bisa nyanyi. Bener. Walaupun lu pertama dipaksain. Kalau bisa pimpin pujian ya Pak ya. Nanti di home kita, waduh saya gak bisa nyanyi Pak. Wah enggak lah kan gitu. Suka ngeyel kan. Udah dibilang enggak dari awal.
Akhirnya nyesel kan? Nyesel kan? Kan gitu. Jreng, nadanya di mana, nyanyinya di mana kan gitu. Pak kalau nyanyi tuh jangan kemana-mana Pak, di sini aja. Saya di sini Pak, iya suaranya kemana-mana. Kan saya udah bilang dari awal saya gak bisa nyanyi, lihat gak? Kita udah milih-milih bukan bidang saya, ini bukan tentang kita. Kekristenan tuh, ini bukan tentang apa yang kita bisa atau apa yang kita suka, ini tentang apa yang Tuhan mau. Dan kalau emang ketaatan yang Tuhan mau, dan kalau kita benar-benar sudah mengenal dan mengasihi Dia, ketaatan adalah bukti kepercayaan dan mestinya gak sulit. Berapa dari kita udah pelayanan, udah gereja, udah Kristen dari dulu, masih juga gak sudi memaafkan. Wow. Itu bukti apa? Anda gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni, tujuannya buat siapa sih? Buat Dia. Dia gak perlu. Pasti buat elu. Cuman kenapa kenyataannya? Lu gak benar-benar percaya sama Dia. Kenapa? Karena pengenalannya juga gak beres. Cintanya juga belum terbukti. Makanya apa? Susah percaya. Saudara, mungkin lo jeleknya ya. Kita tuh hanya bisa, sekali lagi saya ulang berkali-kali, kita hanya bisa percaya sama yang kita sayang atau yang kita tahu sayang sama kita. Makanya kalau ngomong sama orang lagi jatuh cinta, sudahlah, kan gitu. Ya, dia itu cuma mau dengerin sama yang dia suka, yang dia sayang. Padahal kita tahu tuh orang belum tentu sayang sama dia. Ada pernah punya teman yang kayak gitu, yang bucin? GMZ nggak? Gemes nggak? KZL nggak? Kesel nggak? Nggak bisa dibilangin. Dia cuma percayanya sama yang dia sayang. Padahal kita udah tahu itu bajingan itu cowok itu. Wah, susah benar ngomonginnya. Bahkan orang tuanya aja yang udah jelas membuktikan cinta mereka kepada anak ini nggak didengerin. Siapa kita? Katanya bestinya aja udah nggak didengerin karena lagi jatuh cinta. Tapi itu juga yang terjadi ketika kita jatuh cinta sama Yesus. Kenal, sayang, kita percaya mati-matian sama Yesus. Orang mau ngomong apa tentang Yesus kita nggak dengerin. Kenapa? I know Him. Gue kenal Dia. Dan gue udah ngerasain sendiri kebaikannya. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Right? Anda kalau nyanyi lagi tuh gak nangis. Waduh, ada yang sangat bermasalah sama Anda. Kalau Anda ingat semua yang udah kita lakukan, gak mungkin kita ngerasa layak diberkati. Semua cuman karyanya Tuhan. Dan kalau gak bisa nangis, ada yang sangat salah. Berarti pengenalanmu problem, apalagi cintamu jauh. Dan gimana mau percaya, gak bisa. Makanya taatnya susah. Taatnya tuh kadang-kadang. Mending kadang-kadang. Ada yang kiding-kiding, bercanda. Taatnya gak sungguh-sungguh. Ya. Dan fase yang terakhir adalah yang ini. Ini yang menunjukkan kedalaman. Ya, growing deeper with God tuh ini. Sampai di tahap mengabdi. Saudara, semua kita akan mengabdi. Tapi sama siapa? Makanya ada pengabdi mantan. Ya kan? Gagal move on tuh pengabdi mantan. Ada pengabdi santan. Oh, parah bener. Dokter udah bilang gak boleh. Masih aja. Gak bisa saya kalau belum kena kuah gulai tuh, itu deh pengabdi santan. Ya. Ada pengabdi kontan, lebih parah lagi, duit. Nah, kita harusnya pengabdi Tuhan, harusnya. Tapi sekali lagi pengenalannya bermasalah, nggak sungguh-sungguh sayang, masih ragu-ragu buat percaya. Gimana mau mengabdi? Pelayanan tuh nggak bisa ikut-ikutan. Nggak bisa. Ikut Yesus tuh nggak boleh, ikut euforia doang nggak bisa. Nggak akan tahan, karena apa? Akan ada ujian iman yang akan membuktikan kedalaman kita. Saudara, pandemi jadi ujian iman universal. Semua orang ngalamin itu, khususnya orang-orang percaya. Kalau bagi orang dunia itu cuma lagi suwe aja, bahasa Betawinya tuh.
Nah kalau kita tahu ini ujian iman karena badai nggak pernah dimaksudkan, banjir nggak pernah diizinkan terjadi untuk menghancurkan, tapi untuk memberitahu dasar kita tuh benar apa enggak. Dan akhirnya kita sadari masih berantakan dasar kita. Karena ketika kita kehilangan yang paling kita hargai, kita sempat menuduh Tuhan jahat. Kok lu tega banget Tuhan, lu ambil dia. Lihat. Waduh. Ya. Saudara, untuk bagian ini, bagian terakhir, puncak dari kekristenan adalah pengabdian kepada Kristus. Saya ambil ayat Yohanes 12 ayat 26. Dan Anda akan bertanya kenapa? Karena ini artinya mengabdi kepada Yesus. Barang siapa melayani aku, kata Yesus. Artinya apa? Orang yang mengabdi kepada Tuhan udah pasti pelayanan. Tapi orang yang pelayanan belum tentu. Sekali lagi bisa banci tampil, bisa jadi gak mau kalah. Oke, tapi orang yang mengasihi Tuhan tidak akan tahan tuh gak pelayanan, dia pasti akan melayani. Karena ini puncaknya. Jadi gak ada orang yang terpanggil jadi jemaat yang setia. Oke, gak ada. Kita semua diperlengkapi untuk tugas pelayanan, udah pasti. Kita akan diperlengkapi untuk melayani orang lain. Bukan cuma datang buat dilayani, nyari entertainment, enggak nyambung, bukan di sini tempatnya. Kita mau mengenal Tuhan yang kepadanya kita mestinya mengasihi dia dan percaya kepadanya, sehingga mestinya kita jadi pengabdi Kristus, pengabdi Tuhan. Kristen beneran. Ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, kata Yesus, dan di mana aku berada di situ pelayanku pun akan berada. Lihat, bicara tentang komitmen sebenarnya sesuatu yang indah. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau kita kelewatan. Dia pengennya kalau dia ada di situ lagi melakukan sesuatu, dia pengen kita juga ada di situ. Kita siapa? Kita pelayannya. Bukan jemaat setia, nggak ada panggilan itu. Jadi please berhenti pakai kata-kata itu. Ketika dia bilang, Pak ayo Pak, mau pelayanan, mulai pelayanan Pak. Oh saya mah jemaat yang setia aja lah. Itu bukan panggilan saya. Terus panggilan lo apa? Jadi budak dosa. Enggak, udah pasti jadi hamba Tuhan. Ada amin? Ya dong. Nggak semua orang terpanggil jadi pendeta. Tapi semuanya mesti melayani Tuhan. Karena di mana aku berada, aku rindu pelayanku berada, kata Yesus. Ini bicara sorga yang sekarang sebelum sorga yang nanti. Ada amin? Di mana aku berada di situ, kamu pun berada. Dan Tuhan lagi melakukan sesuatu di sini. Melalui gereja ini, di kota ini. Di keluargamu melalui kamu. Di tempat kerjamu melalui kamu. Dan dia ngapain kita kelewatan. Karena kita punya potensi sebenarnya kalau bersama dengan dia kita bisa apa? Dihormati oleh Bapa. Lihat. Kita mayoritas gila-gila hormat sama dunia ini. Tapi anak-anak Tuhan sebenarnya punya potensi untuk dihormati sama Bapa. Kenapa? Karena melayani bersama dengan Kristus. Ya kenapa dihormatin sama Bapaknya? Karena kita apa ya? Bestinya anaknya. Asik. Kristen. Bestinya Yesus. Right? Di mana dia ngapain? Kita ada di situ. Nggak mau kelewatan. Ya saudara bicara tentang pelayanan jangan GR dulu. Karena banyak orang ketika udah mulai pelayanan mulai berasa dibutuhkan. Kalau bukan gua siapa lagi? Kalau bukan lu juga ada yang lain. Asli. Makanya kalau bisa lu kenapa mesti yang lain gitu loh. Rugi kalau lu nggak ini. Ya kalau lu ngambil. Karena Tuhan, saudara perhatiin deh. Benar atau benar bahwa Tuhan tidak kekurangan apapun. Setuju ya? Tuhan gak kekurangan apapun. Oke? Dan jelas dia tidak memerlukan bantuan kita. Ingat? Jadi Tuhan gak kurang apa-apa berarti gak perlu bantuan dong. Orang yang kurang biasanya bantuin gue dong karena aku kurang. Oke? Dan jika benar demikian berarti Tuhan tidak pernah berniat untuk berbagi tugas. Karena apa? Dia gak perlu bantuan. Terus apa dong yang dia pengen kita gak kelewatan? Kalau dia gak berbagi tugas, berarti apa yang dia rindu untuk bagi sama kita? Namanya apa? Tenenenet, tenenenet, tenenet, tenenet, tenenet. Ayo tebak lagu. Sukacita sorga, exactly. Ketika apa? Satu orang berdosa bertobat. Seluruh sorga bersorak-sorai dan dia gak pengen satupun dari kita kelewatan sukacita itu. Jadi ketika dengar kata devoted, Anda tuh gak ngerasa dibebani, kayak kurang susah hidup gue. No. It's not a burden. It's a privilege. It's heaven before heaven. Dan ini yang bikin kita ambil bagian. Ini growing deeper with God. Manifestasinya ini. 1 Petrus 4 ayat 1 Anda bisa buka sendiri di Alkitab Anda. Pakai versi bahasa Indonesia atau yang bahasa Sunda biar lebih ngerti. Nah ini bahasa Inggris. Biasanya terdengar lebih pintar. No.
Ada Amplified Bible, artinya Alkitab yang ada di Amplified dalam tanda kurungnya tuh membantu kita mengerti ayat ini. Dia bilang gini, karena itu, karena Kristus telah menderita. Di mana? Di kayu salib, in the flesh, and died for us, mati untuk kita. Ya, arm yourself. Persenjatai dirimu seperti prajurit. Dengan apa? Dengan tujuan atau pikiran yang serupa. Apa? Pikiran apa yang Yesus miliki? Pikiran Kristus kalau Anda pakai terjemahan yang biasa kita baca. Being willing to suffer for doing what is right and pleasing God. Rela menderita untuk melakukan yang benar dan memuliakan Tuhan. Itu mentalnya Yesus. Kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran itu. Tujuannya apa? Karena siapa yang telah menderita penderitaan daging, memiliki pikiran Kristus yang tadi, punya kerinduan cuma satu. Ku mau sepertimu. Ya. Menyenangkanmu. Itu di otaknya cuma itu doang. Right? Mereka apa? Telah berhenti berbuat dosa. Ada kata intentional, artinya dosa yang disengaja. Artinya apa? Dalam manifestasi keseluruhannya, bukan cuma berhenti dosa-dosa yang favorit yang Anda masih terikat, dan bukan cuma itu doang. Tapi apa? Having stopped pleasing the world. Apa maksudnya? Ketika kita lebih memilih untuk ngegolin hawa nafsu kita lagi ikut sama dunia ini. Kita lagi please the world, termasuk diri Anda. Tapi apa? Kita walaupun dari dunia ini, tapi kita diambil dari dunia ini. Nama kita ditulis di sorga. Kewargaan kita berubah dari yang duniawi jadi yang sorgawi. Jadi apa? Having stopped to please the world. Kenapa? Karena ini yang kita cuma satu yang kita punya. We're only devoted to one. Kita pengabdi Tuhan. Cuma satu yang gue pengen menyenangkan dia. Dan itu melibatkan gak lagi ngikutin keinginan daging. Dan ini yang seperti janji saya akan mundur ke dua ayat yang tadi. Setelah Yesus nanya sama Petrus dan Yesus bilang apa? Kalau lo emang sayang sama gue, buktikan. Yesus ngomong gini, coba lihat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda. Ketika engkau baru awal-awal percaya dulu. Ya engkau apa? Mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Lu hidupnya apa? Sakarepe dewek. Suka-sukanya sendiri. Padahal udah Kristen. Tapi pelayanannya suka-sukanya sendiri. Nyari yang gue suka, yang gue bisa. Ketika pelayanan tuh dengan gue layak dihargain. Suka-suka tapi masih muda dulu tapi itu. Ya, tetapi jika engkau sudah menjadi tua atau jadi dewasa rohani, udah growing deeper with God, engkau akan mengulurkan tanganmu melambangkan apa? Kerelaan dari hati sendiri, bilang Tuhan, aku mau melayanimu. Ini hidup saya. Dan apa? Orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apa yang Yesus bilang di sini? Dan hal ini Yesus katakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Ingat, Pastor Sammy bilang kemarin Tuhan gak nyari yang pengen mati buat dia, tapi yang pengen hidup buat dia. Karena kalau yang hidup buat dia pasti matinya juga buat Tuhan. Dan Yesus ngasih tahu bagaimana Petrus akan mati. Karena apa? Melayani. Karena apa? Dia ngulurkan tangan, Petrus ngulurkan tangannya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan karena itu Petrus mati. Sama seperti Yesus. Yesus mati untuk apa? Jiwa-jiwa, untuk Anda dan saya. Dan pengikut Kristus juga kan sama. Kita gak akan mati jadi teroris. No. Kita akan bukan mati untuk membunuh orang-orang, no. Bikin teror bukan, maksa orang jadi Kristen, no. Kita akan mati karena kita berkorban. Kita ceritain Yesus terus sampai tuh orang yang gak suka akan membunuh kita. Kita akan mengorbankan nyawa kita seperti Kristus. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus apa? Follow me. Dan ini undangan buat kita semua yang katanya Kristen. Follow me dengan apa? Step yang benar. Kenal dulu. Ya makanya dari awal kan Yesus bilang, ya kalau lu mau pelayanan hitung dulu harganya. Siap nggak? Ya kenali dulu siapa gua. Kalau lu udah tahu gua Tuhan, udah percaya, lebih gampang untuk sayang. Kalau lu udah sayang, nggak usah disuruh-suruh, pasti pelayanan. Ya, bener gak? Dan gak ada keraguan sama sekali. Kenapa? Karena kita tahu siapa dia. Dan kita tahu apa dia worthy. Dia layak dapat seluruhnya kita. Ya. Dan baru di situ kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan.
Dan hari ini antara Anda dengan Tuhan, bukan antara saya. Saya nggak datang sebagai hakim. Saya datang sebagai orang yang pernah dirombak sama Tuhan dari dalam. Semua keraguan saya, semua tomatnya saya, tobat kumatnya saya menunjukkan. Saya nggak sungguh-sungguh mengenal dia, nggak sungguh-sungguh mengasihi dia, nggak sungguh-sungguh percaya sama dia. Makanya pelayanan saya juga bermasalah. Ya, dan saudara nggak ada yang salah kok ngerombak dari awal. Daripada langsung coba ngebangun di dasar yang kita tahu rapuh. Langsung timpa, bikin sesuatu rontok pasti. Mendingan dari awal deh. Ya, saya bersyukur buat gereja-gereja yang masih bikin kelas-kelas bagi orang yang percaya yang baru, bagi orang yang baru bertobat yang mau mulai lagi sama Tuhan, gereja yang terus masih kasih kesempatan kedua demi kesempatan kedua seperti yang Kristus lakukan. Everyone deserves a second chance, especially at church. Ya, dan saya berdoa sungguh-sungguh kita jalani setiap step ini dengan benar. Karena buat saya lebih berduka ketika bukan dengerin kalau ada pendeta yang meninggal. Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan sejak sekarang ini, mereka beristirahat dari jerih dalam mereka. Saya lebih sedih kalau dengar orang tinggalin Yesus. Di situ saya berduka. Dan saya yakin dia pasti gak pernah kenal Yesus sungguh-sungguh. Karena kalau udah pernah kenal gak mungkin bisa melakukan hal itu. Dan itu yang terjadi, benar gak sama Petrus? Setelah Petrus tahu Yesus adalah Tuhan, udah bangkit dari kematian terus naik ke sorga, gak ada tuh tomat, gak ada. Gak ada lagi dia nyangkal Yesus, gak ada. Dia habisin hidupnya buat Yesus. Dan apa? Memuliakan Tuhan. Mati dan memuliakan Tuhan seperti yang Yesus bilang. Dan ini undangannya. Untuk hidup bagi Tuhan. Dan mati memuliakan Tuhan. Right? Let's go. Let's grow deeper with God. Ambil semua fasilitas yang ada di gereja. For that to happen, untuk itu bisa terjadi. Ya, yuk kita berdoa bentar yuk. Bersyukur Tuhan buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami gak bisa melihat Engkau dengan mata kepala kami, tapi suaramu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa Engkau dekat. Engkau ada di sini, Engkau gak pernah jauh, Engkau gak pernah tinggalin kami. Dan kami bersyukur, bahkan dalam pengenalan kami yang gak sempurna, keraguan kami yang seringkali dan cinta kami yang belum terbukti, Engkau tetap, pelayanan kami yang berantakan, Engkau terus bersabar. Dan terus membawa kami kembali untuk ayo, come. Kenali saya and you will be in love. Dan gak akan terlalu sulit untuk percaya sama saya ketika kamu mengasihi saya. Dan ini undangan, selalu jadi undangan. Bukan tuntutan tapi sebuah tuntunan. Karena dia Bapa yang baik. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang menuntun kami sampai hari ini. Dan mulai hari ini kami akan mengulurkan tangan kami. Sebagai orang yang udah dewasa rohani, atau yang lagi beranjak dewasa rohani, kami mau mengulurkan tangan kami. Dan pergi kemanapun Kau mau, kami pergi bersamamu melakukan perkara-perkara hebat. Bagi kemuliaan-Mu dan sukacita kami. Makasih Bapa. Saya minta bantuan Roh Kudus Lu jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin.